Halo teman-teman, video kali ini aku akan berbagi tentang bagaimana cara menggunakan ChatGPT dalam analisis data di SPSS. Ya, sebelum aku lanjutkan, teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa hadirnya ChatGPT ini sangat membantu kita dalam mencari informasi, bahkan mencari informasi tentang aplikasi pengolah data sekalipun. Seperti pada video ini, aku akan berbagi bagaimana cara kita analisis data deskriptif menggunakan ChatGPT atau dibantu dengan ChatGPT, tapi kita menggunakan aplikasi pengolah data SPSS seperti itu. Nah, langsung saja aku akan tunjukkan kepada teman-teman contoh data yang sudah aku entry ke dalam SPSS. Misalnya teman-teman, kita memiliki profil responden seperti yang kalian lihat di layar ini. Ya, di layar ini ada beberapa variabel. Kita coba lihat di variabel view, ada 6. Yang pertama ada nama, usia, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan utama, dan pendidikan. Nah, masing-masing ini sudah saya entrykan teman-teman. Ya, informasi berdasarkan variabelnya, nama sampai 20, kemudian usia sampai 20 juga, sampai semuanya terisi dengan baik. Ya, jadi tidak ada missing data teman-teman. Nah, kemudian kita ingin analisis menggunakan SPSS ini, data analisisnya adalah deskriptif. Nah, bagaimana hadirnya ChatGPT bisa membantu kita? Nah, ini sangat membantu menurut teman-teman dalam kita sebagai orang pemula dalam analisis data menggunakan aplikasi. Hadirnya ChatGPT ini bisa nanti kita lihat apa saja perintah ataupun informasi yang diberikan. Ya. Pertama, teman-teman bisa buka langsung ChatGPT ya. Kalau aku menggunakan di sini ChatGPT OpenAI. Ya, aku bacakan versi bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, kemudian di sini kalian bisa masuk langsung ke chat openai.com ini dengan cara mendaftar terlebih dahulu ya, pakai email dan buat akun, maka kita bisa langsung menggunakannya. Ya, kita langsung saja teman-teman untuk analisis data deskriptifnya. Teman-teman terlebih dahulu ya, kopikan data yang ada di SPSS ini. Ya, kita kopikan data. Kemudian di OpenAI ini teman-teman ada lihat send a message. Teman-teman pilih di sini, kemudian munculkan perintah bagaimana cara analisis deskriptif menggunakan SPSS berdasarkan data berikut ini. Ya, perintah seperti ini yang kita lakukan. Kemudian pastikan data yang sudah kita copy tadi. Ya, berdasarkan data ini. Kemudian teman-teman bisa langsung send message di sini ya. Buka di sini. Oke. Maka si ChatGPT ini akan memberikan informasi kepada kita tentang beberapa langkah dalam melakukan analisis data deskriptif. Ya, yang pertama, teman-teman lihat di sini, buatlah file data baru di SPSS atau impor data yang telah Anda berikan ke dalam SPSS. Ya, berarti kita diminta untuk membuat file ini, file yang sifatnya ini tadi ke dalam SPSS. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di device masing-masing, karena berhubung ini sebagai contoh aku sudah create ke dalam SPSS ku. Kemudian melakukan analisis deskriptif ya. Teman-teman bisa lihat langsung di sini perintahnya, buka menu analyze ya. Kita lihat ini, kita kecilkan saja. Oke. Di sini dikatakan buka menu analyze di bagian atas SPSS, lalu pilih deskriptif statistik dan kemudian frekuensi. Ya, kita lakukan analyze, kemudian pilih deskriptif, kemudian pilih frekuensi. Ya, ini
kita kembalikan dulu. Nah, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Maka di perintah berikutnya, pada jendela frekuensi, pilih variabel yang ingin Anda analisis secara deskriptif. Variabel-variabel yang dapat dianalisis deskriptif berdasarkan data yang Anda berikan adalah nama, usia, jenis kelamin, suku, agama, kerjaan utama, pendidikan. Ya, kita diminta untuk memindahkan data ya yang ada di sebelah kiri ini ke kanan teman-teman. Contohnya kita ingin melihat frekuensi dari jenis kelamin ini, kemudian suku bangsa. Ya, kemudian di kolom statistik ini ya kita bisa memilih beberapa informasi lagi, itu misalnya apakah ingin median, min ya, mode dan sum. Teman-teman bisa pilih di sini, ataupun teman-teman ingin menampilkan juga standar deviasi, variansi, minimum, maksimum juga bisa. Kemudian klik continue. Nah, kalau teman-teman ingin lagi, di sini dikatakan klik chart di jendela frekuensi jika Anda ingin melihat grafik histogram untuk variabel tertentu. Ya, maka kita pilih misalnya apakah bar chart atau pie chart atau histogram. Kita coba dengan bar chart teman-teman. Kita pilih continue dan kita pilih OK. Ya, langsung si SPSS mengeluarkan output ya, yaitu frekuensi statistik, kemudian frekuensi tabel untuk jenis kelamin, frekuensi tabel untuk suku bangsa, dan ditampilkan juga di sini ada bar chartnya ya, kemudian frekuensi untuk suku bangsa. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, di sini ada frekuensi yang paling tinggi adalah Jawa dan Batak, kemudian disusul dengan Nias sama Minang, kemudian yang paling kecil adalah Dayak dan Baduy. Ini contoh data kita tadi. Kemudian kalau teman-teman ingin melakukan analysis deskriptif untuk variabel yang lain, maka teman-teman lakukan seperti perintah yang tadi, deskriptif, kemudian frekuensi, kemudian pindahkan variabel yang ingin teman-teman lihat frekuensinya. Kemudian ini kita coba lagi ke tahap berikutnya. Bagaimana misalnya teman-teman ingin membaca data yang ada di output SPS tadi. Kita fokuskan misalnya untuk jenis kelamin ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan bagaimana cara interpretasi datanya ke dalam ChatGPT. Ya, teman-teman bisa copy spesial di sini di hasil tadi, kemudian pilih plain text. Ya, pastikan plain text, kemudian OK. Nah, kemudian kita kembali ke ChatGPT tadi. Ya, kita buat perintah di sini. Interpretasikan data berdata ataupun interpretasikan hasil output SPSS berdasarkan data berikut ya. Ya, kita ingin si ChatGPT ini langsung interpretasikan data hasil dari frekuensi kita tadi ya, dengan cara send message. Iya, maka si OpenAI ini langsung mengeluarkan hasil teman-teman. Yang pertama, terdapat total 20 responden yang termasuk dalam analisis. Benar ya. Kemudian dari total responden tersebut 10 orang 50% adalah laki-laki dan 10 orang atau 50% adalah perempuan. Dalam presentasi valid, laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki 50% dari total variasi. Pada kolom kumulatif persen, presentasi kumulatif menunjukkan akumulasi presentasi dari setiap kategori. Ya, benar ya teman-teman.
Dalam hal ini 50 responden adalah laki-laki pada baris pertama, sementara 100% adalah jumlah keseluruhan dan laki-laki dan perempuan pada baris yang kedua. Dengan demikian, hasil output menunjukkan bahwa sampel yang dianalisis memiliki proporsi yang sama antara laki-laki dan perempuan, di mana masing-masing menyumbangkan 50% dari total populasi yang diobservasi. Ya, ini si ChatGPT sudah langsung teman-teman interpretasikan data kita. Artinya kalau kita pun mau langsung menampilkan hasil ini ke Word ataupun ke laporan kita sudah bisa, ya, karena ini sudah berdasarkan data yang kita buat tadi. Misalnya teman-teman ingin juga interpretasikan variabel suku bangsa ya berdasarkan frekuensi tadi. Caranya tetap sama, teman-teman lakukan perintah kembali ya, interpretasikan hasil output SPSS dengan cara kembali ke output hasil dari SPSS tadi yang khusus suku bangsa, kemudian copy spesial ya, kita plain text pastikan terlebih dahulu, kemudian oke. Maka kita kembali ke ChatGPT, entrikan teman-teman ya, kita akan dikeluarkan nanti hasil interpretasi datanya. Ya, ini hebatnya ChatGPT teman-teman. Ya, kita hanya merintahkan satu kalimat saja, dia sudah bisa menghasilkan beberapa insight dalam hasil frekuensi kita. Kita baca sedikit ya. Terdapat total 20 responden yang termasuk dalam analisis. Berdasarkan suku bangsa, terdapat beberapa kelompok yang mewakili responden dalam analisis tersebut. Suku Jawa memiliki frekuensi 5%, ya 5 orang, 25% dari total responden. Suku Batak juga memiliki frekuensi 25% dari total responden. Ya, ini sampai ke bawah sudah dibuatkan teman-teman. Maka ini penting ya, dengan demikian hasil output menunjukkan distribusi suku bangsa dari sampel yang dianalisis. Proporsi responden dalam setiap suku bangsa relatif sama, dengan suku Jawa dan suku Batak memiliki jumlah terbanyak yang masing-masing 25% dari total populasi yang diobservasi. Nah, ini analisis deskriptifnya dan sekaligus interpretasinya. Kemudian pertanyaan berikut, apakah si ChatGPT ini bisa menuliskan laporan penelitian kita berdasarkan data tadi? Bisa teman-teman, kita tinggal meminta di sini ataupun perintahkan buatlah laporan berdasarkan data di atas, dalam format, misalnya format penulisannya APA. Kita coba teman-teman apakah bisa. Ya, di sini langsung dibuatkan ya teman-teman hasilnya. Ya, ini langsung. Dalam hal ini memang dalam pelaporan ini ya, si AI ini belum secara otomatis menghasilkan laporan dalam format apa, karena memang belum tersedia fiturnya di dalam OpenAI ini. Tapi pada contohnya di sini sudah dibuatnya teman-teman, judul laporan, abstraknya, kemudian pendahuluan, metode, hasil diskusi, kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi, dan lain-lain teman-teman ya. Dan ini menurutku sangat membantu kita dalam membuat laporan penelitian secara khusus, terutama berdasarkan hasil dari uji analisis menggunakan SPSS tadi. Ya, demikian informasinya teman-teman untuk bagaimana cara uji analisis data dengan ChatGPT menggunakan SPSS. Tapi yang perlu aku sharingkan ini adalah tools teman-teman ataupun alat
lagi-lagi untuk keputusan untuk datanya lebih baik lagi ataupun informasi-informasi penelitian yang kita berikan itu lebih beragam lagi, teman-teman harus memastikan bahwa ini sifatnya informasi saja, tetap belum masuk ke dalam ilmu pengetahuan ya. Karena kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah ini, misalnya itu belum ada sumber-sumber terpercaya yang ditampilkan oleh OpenAI ini, misalnya tokoh-tokoh tertentu atau berdasarkan buku siapa, seperti itu. Jadi hanya memang khusus untuk memberikan informasi tentang data-data yang kita miliki, seperti itu. Tapi ini sangatlah membantu untuk kita dalam membuat analisis, kemudian interpretasi data, dan membuat laporan penelitian, seperti itu. Ya teman-teman, silahkan dukung channel ini ya, biar aku nanti bisa sharingkan lagi informasi-informasi menarik tentang aplikasi pengolah data. Sekali lagi aku sampaikan terima kasih.